Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi nih sama kita di Accounting Study Group Divisi Akademik HMG Akuntansi FEUM. Nah, pada pertemuan terakhir ini kita akan bahas mengenai materi siklus akuntansi perusahaan dagang. Gimana nih, menarik kan? Oke, kalau begitu gak usah lama-lama lagi, kita akan menyimak materinya bersama-sama. Check it out! Oke, yang pertama kita awali dengan materi adjusting entries. Di sini perlu kalian ingat ya teman-teman bahwa sistem pencatatan itu ada dua untuk persediaan barang dagang. Yang pertama ada sistem pencatatan periodik, dan yang kedua ada sistem pencatatan perpetual. Yang mana untuk sistem pencatatan perpetual ini perusahaan bisa mengetahui harga pokok penjualan untuk barang dagang di setiap waktu. Di sini kita bahas untuk sistem pencatatan perpetual. Kasusnya, dalam jurnal penyesuaian ini, perusahaan yang mencatat persediaan dengan sistem perpetual harus melakukan penyesuaian atau persediaan atas persediaan agar jumlah persediaan yang ada di catatan sesuai dengan persediaan aktual yang ada. Di sini kenapa kok seperti ini? Karena biasanya pencatatan akuntansi yang kita lakukan itu terkadang tidak sama dengan keadaan fisik. Jadinya mungkin ada barang hilang atau bagaimana, seperti itu ya teman-teman. Dan di sini contohnya Jiran Company memiliki saldo persediaan yang belum disesuaikan sebesar $40.500. Melalui perhitungan fisik, ternyata Jiran Company Team menentukan bahwa persediaan barang dagang aktual atau yang ada di gudang itu pada tanggal 31 Desember adalah 40.000. Perusahaan akan membuat jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Di sini perusahaan harus mendebit cost of goods sold dan mengkredit inventory masing-masing 500. Kenapa seperti ini? Dikarenakan dalam pencatatan akuntansi atau dalam saldonya, inventory memiliki saldo 40.500, sedangkan di fisiknya inventory yang ada itu hanya 40.000. Dan di sini sudah dijelaskan kalau persediaan barang dagang yang ada di gudang 40.000, jadi lebih rendah 500 dari pencatatan akuntansi. Dan di sini kita harus mengikuti persediaan fisiknya, sehingga di sini kita harus mendebet harga pokok penjualan dan mengkredit inventory. Dalam arti lain, di sini kita istilahnya terdapat $500 dari inventory ini yang terjual, tetapi mungkin tidak tercatat dalam pencatatan akuntansi kita, seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu di worksheet. Di sini perlu kalian ketahui bahwa di sini kita akan menampilkan contoh perhitungan worksheet untuk periodic system. Bisa kalian lihat akun inventory kita beri warna merah karena di sini kita menitik beratkan akun-akun apa saja yang perlu kita garis bawahi sebagai pembeda siklus akuntansi perusahaan dagang dan siklus akuntansi perusahaan dagang yang menggunakan perpetual system. Dan untuk periodic system ini kita memiliki kewajiban untuk menghitung harga pokok penjualan sebelum kita menghitung laba rugi. Di sini kita ketahui bahwa inventory memiliki saldo persediaan awal 36.000 dan persediaan akhirnya 40.000. Dan cara perhitungan harga pokok penjualan itu tolong dicatat ya, yaitu persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih, dan pembelian bersih ini diperoleh dari pembelian dikurangi purchase return and allowance, kemudian dikurangi purchase discount dan ditambah freight in, kemudian dikurangi persediaan akhir. Di sini bisa kita lihat cara perhitungannya, yaitu akun inventory persediaan awalnya 36.000 ditambah dengan pembelian bersihnya itu 35.000 dikurangi 10.400 dikurangi 6.800 ditambah 12.200, kemudian dikurangi persediaan akhirnya 40.000, sehingga bisa didapat untuk harga pokok penjualannya 316.000. Dan kemudian setelah kita menghitung itu, kita juga harus menghitung berapa laba ruginya dengan dikurangi beban-beban operasional perusahaan. Oke, seperti itu teman-teman. Tapi kalau untuk worksheet sendiri,
Sebenarnya kita tinggal menyumblahkan kolom debit dan kreditnya, terus kita cari selisihnya. Tapi untuk lebih jelasnya, sebagai penjelasan bagaimana cara perhitungan harga pokok penjualan untuk sistem periodik seperti yang telah kami jelaskan tadi. Seperti itu ya teman-teman. Oke, setelah kita mengetahui dari worksheet atau kertas kerja, kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu income statement atau laporan laba rugi dengan sistem perpetual. Oke, di sini disajikan dua laporan. Yang pertama yaitu income statement presentation of sales, yaitu laporan laba rugi pada perhitungan penjualan, kemudian ada gross profit atau laba kotor. Oke, di sini ada contoh dari PW Audia Supply. Nah, di sini income statement partial, berarti diadakan laporannya setiap 4 bulan sekali. Nah, di sini kan ada unsur sales. Kemudian turunannya ada sales revenue atau penjualan kotornya, kemudian dikurangi oleh sales return and allowance dengan sales discount. Nah, unsur-unsur untuk mengurangi ini tidak hanya dari sales returns and allowance dan juga sales discount, tapi beberapa unsur-unsur yang memang mempengaruhi untuk menjadikan sales itu supaya menghasilkan net sales atau penjualan bersih. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu gross profit atau laba kotor. Nah, di sini kan disajikan setelah kita menghitung net sales atau penjualan bersih, kemudian langkah selanjutnya yaitu menghitung laba kotor. Laba kotor didapatkan dari perhitungan penjualan bersih dikurangi dengan cost of goods sold atau biasa dikatakan dengan HPP atau harga pokok penjualan, yang mana nantinya akan menghasilkan gross profit atau laba kotor. Nah, untuk perhitungan gross profit rate sendiri atau persentase laba kotor itu bisa didapat dari laba kotor dibagi dengan penjualan bersih dan nantinya dikali dengan tingkat persentase full atau maksimal yaitu 100% dan akan menghasilkan persentase laba kotor. Oke, setelah kita melakukan perhitungan net sales dan juga perhitungan gross profit, kita juga perlu mengetahui operating expense atau beban operasi yang digunakan dalam suatu perusahaan menggunakan sistem perpetual. Nah, operating expense sendiri kan sudah dijelaskan di awal-awal tuh, apa saja jenisnya, kemudian bagaimana cara mendapatkan operating expense, dan juga unsur-unsur apa saja yang mempengaruhi operating expense itu dapat terjadi. Nah, di sini pada saat penyusunan operating expense, beberapa beban-beban yang memang dia masuk ke operating expense disusun dengan format sedemikian rupa, kemudian ditambahkan sehingga menghasilkan total operating expense, yang mana di total operating expense sendiri ini nanti berfungsi untuk mengurangi gross profit atau gross profit dikurangi dengan total operating expense yang nantinya akan menghasilkan net profit. Oke, setelah kita tahu tentang operating expense, kita juga perlu tahu nih other income and expense. Other income di mana ada pendapatan lain-lain juga mesti ada lawannya, yaitu beban lain-lain. Nah, pendapatan lain-lain ini ada 4 yang dikategorikan masuk ke dalam pendapatan lain-lain. Yang pertama ada interest revenue, kemudian yang kedua ada dividend revenue, yang ketiga ada rent revenue, dan yang keempat gain. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, interest revenue atau pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga atau interest revenue ini didapat dari notes receivable and marketable securities, yang mana notes receivable itu merupakan piutang wesel. Piutang wesel yang nantinya akan menghasilkan bunga pada jangka tertentu dan dengan tingkat persentase tertentu. Kemudian juga ada marketable securities atau kita bisa menyebutnya apa ya? Seperti saham namun dalam jangka waktu yang kurang dari 1 tahun. Nah, ketika kita berinvestasi, kemudian kan ada tingkat suku bunganya. Ketika sudah dilakukan perhitungan suku bunga, maka kita akan menghasilkan bunga dari hasil kita berinvestasi pada saham tersebut. Kemudian ada dividend revenue atau pendapatan dividen.
Nah, ini bisa berasal dari investasi dari ordinary shares atau saham biasa. Saham kan ada dua, saham preference dan saham ordinary. Dan yang di sini yang dikategorikan sebagai dividend revenue yaitu yang berasal dari ordinary shares atau saham biasa. Kemudian ada rent revenue atau pendapatan sewa. Nah, pendapatan sewa ini berasal dari subleasing a portion of the store, atau ibaratnya ketika kita menyewakan suatu tempat, suatu ruko atau suatu tanah, kita akan mendapatkan pendapatan dari sewa tersebut, yang mana pendapatan sewa itu merupakan bunga atau pengembalian nominal setiap tahunnya. Kemudian yang keempat ada gain atau kita bisa sebut sebagai laba atau keuntungan. Ketika kita terjadi penjualan, kemudian pertukaran aktiva atau hal-hal lain yang berhubungan dengan property, plant and equipment, atau sebelum diperbaharui itu aktiva tetap, kita mendapatkan laba dari hasil pertukaran dan penjualan yang terjadi. Nah, kita kan sudah tahu tentang other income, kita juga harus tahu tentang other expense dan apa-apa saja yang menjadi turunan atau hal-hal yang mempengaruhi dari beban lain-lain. Oke, yang pertama kita bahas casualty losses. Nah, ini bisa berasal dari vandalism and accident. Casualty losses ini bisa berupa kerugian. Kerugiannya itu ada, misal ada terjadi kerusakan atau ketika pengantaran barang terjadi kehilangan dan hal-hal lain yang memang tidak diinginkan oleh perusahaan. Nah, kemudian yang kedua ada loss atau kerugian dari penjualan or abandonment of property, plant and equipment. Biasanya ini terjadi ketika terjadi transaksi penjualan, di mana kerugian itu terjadi ketika ada retur dari pembeli, akan tetapi retur itu merugikan perusahaan karena hal-hal tertentu. Selanjutnya adalah income statement atau laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi tentunya ada dua komponen, ya kan, mengenai pendapatan dan juga beban. Nah, di sini diketahui bahwa sales itu dia dikumpulkan menjadi satu kalau misalnya jenisnya ada banyak, ya. Tapi berhubung di sini cuma satu, pendapatan utamanya berasal dari penjualan, maka kita catat sales revenue di sebelah pojokan sendiri karena dia tidak ada kalkulasinya sama sekali. 480.000 euro. Kemudian dikurangi dengan hal-hal yang berkaitan dengan pengurangan sales seperti diskon, retur juga. Jadi sales dan sales diskon dari sales return itu bersifat mengurangi. Nah, nanti total pengurangannya itu menjadi 20.000 sehingga didapati penjualan bersihnya adalah 460.000. Kemudian jangan lupa kita juga harus menentukan cost of goods sold-nya atau barang yang telah kita jual itu kita beli dengan harga berapa. Gitu. Kita jual itu 480 dan ternyata barang itu tersebut dahulu kita beli 316. Maka kita dapat profit itu sebesar 144.000. Sebenarnya apa sih cost of goods sold itu? Kalau misalnya aku berikan analogi, kalau misalnya kalian itu beli satu HP 2 juta, terus kemudian kalian jual 4 juta. Nah, di sini kalian dapat untung berapa? 2 juta kan. Nah, jadi dianggapin cost of goods sold itu adalah sebagai parameter untuk mengukur berapa laba kotor kalian, atau biasa disebut dengan harga beli lah, ya. Harga beli ketika barang tersebut telah kalian jual gitu. Nah, terus kemudian gross profit ini diperoleh dari total penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Terus ada operating expenses yang bersifat mengurangi laba tentunya. Itu semua di list kemudian di total. Kemudian di sini kita dapatkan laba dari aktivitas operasi. Kemudian jangan lupa pasti perusahaan itu punya, bukan pasti sih, biasanya perusahaan itu punya pendapatan lain-lain dan juga beban lain-lain yang memang keluar dari kegiatan operasional perusahaan tersebut. Maka nanti penambahan atau pengurangan tersebut ikut ditambahkan atau dikurangkan, kemudian kita mendapatkan net income atau laba bersih tahun berjalan. Selanjutnya untuk menentukan HPP dalam periodic system adalah perusahaan dapat menentukan HPP atau melihat HPP-nya berdasarkan rumus, yaitu persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir. Jadi seperti contoh di sini PW Audio Supply SE itu punya
inventory tanggal 1 Januari 36.000, kemudian ada pembelian ditambah dengan beban angkut dikurangi dengan diskon dan retur, maka nanti kita akan menemukan net purchase atau pembelian bersihnya. Kemudian dari persediaan awal tambah net purchase-nya itu ketemu barang yang tersedia untuk terjual, kemudian dikurangi dengan persediaan akhirnya, nanti akan ketemu HPP-nya gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang udah menyimak videonya. Dan untuk penjelasan berikutnya silahkan cek video selanjutnya ya. Dan kalau ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan saat pelaksanaan ASG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.